Ngapain didengerin, ngapain dikasih perhatian, ngapain dikasih panggung, ngapain dikasih kesempatan buat pansos. Toh ternyata, akhirnya, ketahuan juga bahwa Denny Indrayana ini bakal nyalek di pemilu 2024 dari Partai Demokrat. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Para lawan politik Presiden Jokowi ini memang suka ngelawak ya. Oleh sebab itu mereka tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Presiden Jokowi. Karena apa yang mereka sampaikan itu tidak ada bedanya dengan stand up komedi alias ngelawak. Ngapain Presiden Jokowi menanggapi mereka ya? Dalam setiap kunjungan Presiden Jokowi, kemana saja, ke kota, ke desa, ke pasar, ke mal, bahkan ke luar negeri, beliau selalu mendapatkan sambutan yang hangat dan meriah dari masyarakat. Ini sesuai dengan angka penilaian rakyat, tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mencapai angka di atas 80%. Sampai orang-orang Singapura pun kagum dan memuji-muji Presiden Jokowi. Ya memang hebat ya. Menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu jadi bebek lumpuh karena tidak lagi punya pengaruh kuat. Sementara perhatian rakyat lebih kepada pergantian pemimpin. Namun Presiden Jokowi justru sebaliknya, makin mendekati akhir masa jabatan, pengaruhnya makin kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Makanya ocehan-ocehan receh para lawan politiknya tidak pernah digubris oleh Presiden Jokowi. Seorang mantan presiden macam SBY selalu berusaha untuk bikin gaduh. Ada saja isu yang dilempar ke arah Presiden Jokowi, seperti isu kecurangan pemilu, di mana menurut SBY sudah diatur hanya akan ada 2 pasang calon. Ocehan yang tidak ditanggapi oleh Presiden Jokowi. Sehingga SBY ini makin mirip sama Amin Rais, yang teriak-teriak people power, mau mengerahkan massa buat menurunkan Presiden Jokowi. Mana realisasinya? Kan gak pernah terwujud. Emang ada demo berjuta umat gitu? Kan gak ada. Bahkan publik cenderung sudah muak dengan ocehan-ocehan Amin Rais, SBY, dan lain sebagainya. Sama saja dengan isu yang dilemparkan oleh Denny Indrayana, mantan wakil menteri era SBY. Pada akhir Mei lalu, Denny ini melempar isu soal keputusan MK terkait sistem pemilu. Ini dicuitkan di media sosial. Katanya MK akan memilih sistem pemilu tertutup atau nyoblos gambar. Bahkan Denny memberikan komposisi berapa hakim MK yang setuju dan berapa yang tidak dengan perbandingan 6:3. Katanya informasi itu dari orang yang sangat dipercaya kredibilitasnya. Cuitan Denny ini kemudian disambut oleh SBY yang menyatakan bahwa pergantian sistem pemilu dari terbuka ke tertutup itu bisa menimbulkan chaos atau kekacauan politik. Waktu itu sebenarnya SBY sudah kena sentil oleh mantan Ketua Umum Demokrat yang baru bebas dari penjara, Anas Urbaningrum ya. Anas langsung mengingatkan ke SBY bahwa di eranya dulu juga ada perubahan sistem pemilu dan tidak elok bagi SBY untuk bikin kegaduhan. Kena sama Anas, SBY pun terbungkam. Tapi Denny Indrayana jalan terus sampai melempar pernyataan lagi mendesak DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi dengan alasan karena dianggap menjegal Anies Baswedan nyapres. Memang ada tanggapan dari beberapa pihak soal ini, namun komentar Menko Polhukam Mahfud MD lah yang paling telak menohok balik dan juga mencerminkan sikap Presiden Jokowi. Kata Pak Mahfud, ya terserah Denny aja lah, kan nggak ada yang nanggepin juga toh. Ditambahkan Mahfud MD bahwa isu yang dilempar oleh Denny itu tidak menarik untuk dibahas. Nggak ada urgensinya. Nah, di sini kelihatan ya, Menko Polhukam yang pastinya paham benar tentang hukum dan aturan perundang-undangan sudah bilang gitu. Nggak ada yang menanggapi ocehan Denny. Nggak penting gitu loh. Apalagi buat Presiden Jokowi. Ya memang nggak perlu ditanggapi orang-orang macam Denny ini. Dia hanya bagian dari sekitar 20% orang yang nggak suka sama Presiden Jokowi. Sedangkan yang 80% kan sudah jelas puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ngapain didengerin, ngapain dikasih perhatian, ngapain dikasih panggung, ngapain dikasih kesempatan buat pansos. Toh ternyata, akhirnya,
ketahuan juga bahwa Denny Indrayana ini bakal nyalek di pemilu 2024 dari Partai Demokrat. Artinya dia adalah seorang politisi yang sebenarnya sedang mengkampanyekan dirinya sendiri. Jadi semua kehebohan dan kegaduhan yang berusaha diciptakan oleh Denny berujuk pada upayanya menang di Pileg 2024. Dan akhirnya pada hari Kamis kemarin, tanggal 15 Juni, MK akhirnya mengeluarkan keputusan soal sistem pemilu ini. Keputusannya ya tetap dengan sistem yang ada sekarang, sistem yang terbuka, nyoblos foto-foto caleg ya. Apa yang disebut Denny Indrayana dan disambut oleh SBY waktu itu terbukti gak benar, bahkan bisa dikategorikan sebagai hoaks. Bahkan pada awal Juni lalu sudah ada yang melaporkan Denny Indrayana ke Bareskrim dengan tuduhan tindak pidana ujaran kebencian ya, penyebaran berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Itu kan sebelum terbukti. Nah, sekarang sudah jelas ya, putusan MK sudah keluar. Dari pihak Mahkamah Konstitusi atau MK sendiri juga menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan Denny ke polisi karena sudah ada yang melaporkan itu tadi ya. Bagi MK, pernyataan Denny Indrayana itu dinilai merugikan MK secara institusi. Pernyataan Denny dirilis jauh sebelum MK melakukan pembahasan perkara sistem pemilu itu. Seolah-olah MK sudah membahasnya dan bocor keluar, lalu diketahui pihak luar. Bahkan Denny menyebut posisi 6 hakim setuju dan 3 yang tidak setuju. Atau jumlah hakimnya itu ada 9 ya. Padahal kenyataannya pembahasan hanya dihadiri oleh 8 orang hakim konstitusi. Oleh sebab itu pihak MK bakal melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat di mana Denny ini terdaftar. Termasuk organisasi advokat di Australia. Karena Denny ini kan lokasinya di Australia sekarang. MK akan menyerahkan ke organisasi advokat untuk menilai apakah ada pelanggaran atau tidak. Ya kita lihat saja ya bagaimana nanti kelanjutan laporan atas Denny Indrayana di Bareskrim dan organisasi advokat itu. Di lain pihak, para netizen jadi riuh menghujat Denny Indrayana di akun media sosialnya. Ada yang menyebut zonk, ada yang mempertanyakan tanggung jawab Denny dan lain sebagainya ya. Mau nyalek bikin kegaduhan di medsos lalu terbukti pernyataannya nggak benar atau hoaks. Itu pasti ada efeknya terhadap karir politik Denny ya. Kalau buat saya, Denny ini sudah makin mirip sama Ratna Sarumpait yang dulu terbukti menyebarkan hoaks ya dan bikin gaduh. Ngakunya dianiaya orang padahal bekas operasi plastik. Denny memang punya gelar profesor, tapi seakan tidak kenal sama etika, hanya melempar isu berdasarkan asumsi yang tidak disertai bukti atau data valid. Nuduh Presiden Jokowi, buktinya apa? Kalau ada bukti valid, tuduhan Denny pasti akan ditindaklanjuti oleh DPR. Tapi kan nggak ada buktinya. Ditanggepin aja enggak sama Presiden Jokowi. Nggak usah sampai Presiden, menterinya Pak Jokowi saja ogah menanggapi Denny ini. Apa bedanya dengan Ratna Sarumpait, ya kan? Sampai ada netizen yang menyebut Denny ini sebagai tukang hoaks yang ingin dianggap sebagai pahlawan. Begitu rendahnya intelektual Denny ini dinilai oleh publik ya. Malu gak sih? Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura memang juara.